Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, di channel Agile Mentor. Masih kita melanjutkan terkait dengan statistika dasar untuk penelitian ya. Bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di awal-awal bahkan terkait dengan hipotesa ya. Tentunya Anda telah bisa membedakan antara hipotesa H0 dan HA ya. Di beberapa referensi ada yang mengatakan H1, ya H2 atau tapi bagi kita untuk seorang peneliti supaya bisa mudah membedakannya bahwa H0 itu adalah asumsi peneliti. Tentunya bukan sembarang asumsi teman-teman, tetapi berdasarkan data. Nah, apabila kita tidak cukup data untuk mengasumsikan sesuatu, nah ini kita kenal dengan to tell ya. Dan apabila kita telah yakin berdasarkan data dan kita bisa mempersepsikan atau bisa menyatakan ya bisa berpandangan gitu ya, maka itu berdasarkan data yang lengkap maka tabel distribusi plot datanya itu teman-teman, menggunakan OneTel itu ya, masih ingat ya pada pertemuan yang sebelumnya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya juga bahwa H0 dan HA jadi, H alternatif lah bisa dibilang seperti itu. Ini selalu berpasangan namun memiliki sifat, yang bertolak belakang ya teman-teman semuanya. Di mana karakteristik H0 ini, biasanya berkaitan dengan tidak ada perubahan atau sama dengan ya, kalau boleh dikatakan, disimbolkan adalah sama dengan gitu ya, dengan dugaan sementara maksudnya ya, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh seorang, peneliti ya. Bila kurang data maka jangan segan-segan teman-teman menggunakan to tell ya. Jadi kalau one tell itu di samping kanan dan kiri kalau ada, CI atau CI ya, eee terkait dengan, confidence interval gitu ya, di kanan kirinya itu misalkan kalau 95% berarti kanan kirinya dibagi 2 lah gitu ya, antara 5% itu 2,5% di kanan, 2,5% di kiri gitu ya. Kalau misalkan, one tail itu di sebelah kirinya kita, dijadikan suatu awal dari confidence interval ya dari 0 sampai ke ujung. Nah ini ya, sisa, alfanya itu, semuanya ada di sebelah kanan gitu ya. Nah kembali pada, eee kita review bahwa H0 ini, berasumsi bahwa tidak ada perubahan atau sama dengan dugaan sementara dari, seorang peneliti tentunya berdasarkan data-data yang cukup gitu ya. Bila datanya tidak cukup maka jangan segan-segan teman-teman untuk menggunakan, penelitian dengan, to tell gitu ya. Nah, jadi ini H0 ini, berkaitan dengan, tidak ada perubahan atau memang tidak ada hubungan, tidak ada kenaikan atau tidak ada penurunan gitu ya, dan atau mungkin tidak terdapat perbedaan gitu ya. Nah, sementara teman-teman kalau untuk HA atau H alternatif ini karakteristiknya tuh, sering kita dengar ya, "Oh ini penelitiannya signifikan," gitu ya. Ini apa artinya? Ini artinya adalah jelas ada perbedaan ya, di mana, teh hitung ini, jatuh di daerah penolakan. Jadi ketika kita menghitung, teh hitung jatuh di daerah confidence interval ya. Jadi kalau misalkan 95% dari 0 sampai, 95% ternyata ini di luar atau lebih kecil dari alfanya, maka H0 tentunya ditolak. Apabila dari hasil teh hitungnya berada di dalam, confidence interval, jadi itu ternyata memang benar gitu ya, dugaan kita tentang fenomena yang sedang diteliti gitu ya, atau tidak ada bedanya. Nah mungkin sampai sini teman-teman, kembali, harus kuat, harus paham, dan harus hafal ya. Karena kalau kita tidak jadi awal dari penelitian ini adalah kesiapan kita untuk, bisa mendesain, hipotesis ya. Nah di mana ini kalau HA itu kalau bedanya kalau H0 itu adalah sama dengan gitu ya, tidak ada perbedaan sebelum
kita melakukan penelitian atau setelah kita melakukan penelitian apabila hasilnya berada di dalam confident interval, dan apabila misalkan di luar confident interval, maka ini bisa dibilang bahwa H ini tidak sama dengan H0 gitu. Jadi notasinya seringkali dinotasikan tidak sama dengan nih. Ya demikian teman-teman ya. Itu konsep tes hipotesa dalam statistik ya. Nah ini teman-teman yang perlu teman-teman hayati tentang logika dari hipotesis ya. Di mana yang pertama adalah ya teman-teman, selama variabel A misalkan selalu tidak berpengaruh terhadap selama ini ya penelitian, misalkan variabel A selalu tidak berpengaruh terhadap variabel B. Ini kondisi awal misalkan ya, ini H0-nya gitu ya. Tidak ada perubahan secara signifikan sesuai dengan asumsi awal sebelum pembuktian penelitian. Itulah H0 gitu ya. Nah, kalau di tujuan penelitian, kita ingin mengetahui misalkan atau ingin membuktikan tentang yang selama ini biasa terjadi berdasarkan data-data empiris sebelumnya, kita penasaran ya karena memang penelitian kita di teman yang terbeda gitu ya teman-teman. Ya tentunya apakah ada perubahan? Nah, ini ketika kita mengasumsikan ada perubahan, jadi yang diharapkannya itu signifikan memang beda. Jadi signifikan itu menunjukkan memang terdapat perbedaan antara H0 sebelumnya kondisi awal dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, itulah yang dinamakan signifikansi ya. Kalau signifikansi ini artinya di mana H0 itu atau dari H0 dari awal asumsi penelitian berdasarkan data-data empiris ini tentunya ditolak gitu ya. Jadi signifikan itu apabila H0 ditolak ya. Oke. Jadi kembali lagi teman-teman, H0 itu adalah dugaan sementara sebelum kita buktikan di dalam suatu penelitian ya teman-teman semuanya ya. Pertemuan yang lalu juga kita telah membahas tentang standardized normal distribution ya. Jadi standardized normal distribution ini tentunya nanti dalam penelitian ketika kita melakukan awal penelitian kita juga harus mengenal datanya ini sifatnya seperti apa, apakah nanti bisa diolahnya secara bagaimana gitu ya. Karena ini ada asumsi ya, asumsi distribusi normal di mana data ini diplot dan digambarkan distribusinya normal ya. Kemarin sudah kita bahas juga terkait dengan seorang jadi komunitasnya itu harus jelas dalam penelitian misalkan kita akan meneliti tentang mahasiswa atau suatu komunitas di perguruan tinggi misalkan mahasiswa BTH ya yang diukur IQ-nya gitu ya. Berapa besar kemungkinan misalkan mahasiswa yang IQ-nya itu jatuh misalkan di antara 80 sampai 140 ya ketika memang rata-ratanya adalah 110 ya, di mana data yang paling rendah 80 dan data yang paling tinggi 140 tentunya kemungkinannya 100% ya. Apabila tengah-tengahnya misalkan apakah dari 80 sampai 110 ataupun dari 110 sampai 140 itu kemungkinannya 50% karena berdasarkan kuantitas mahasiswa yang punya ukuran IQ tertentu. Namun suatu kendala dalam penelitian ini bahwa penelitian ini tidak hanya mengukur terkait dengan IQ tentunya ya, Anda yang mungkin misalkan dari karakteristik sifat atau customer behavior-nya atau juga dilihat dari tinggi badan atau berat badan gitu ya. Ini perlu penyeragaman ya di dalam hal ini garis horizontalnya gitu ya. Itu juga pernah kita bahas pada pertemuan ya sebelumnya ya, di mana ini perlu adanya apa namanya penyeragaman, yaitu kita lihat aja dari simpangan baku ya teman-teman dari maaf dari eee, simpangan baku ya. Oke, simpangan baku. Nah ini ada satu pertanyaan, ketika standar deviasinya makin besar ya, teman-teman kira-kira bagaimana datanya gitu ya teman-teman? Ada yang bisa menjawab terkait dengan standar deviasi ya? Jadi apa ya, standar deviasi itu teman-teman berkaitan dengan apa, terkait dengan
hal-hal yang berkaitan dengan tadi, simpangan. Simpangan itu adalah varians ya, ini, tentunya mungkin ada istilah-istilah lagi, gitu ya, berkaitan dengan varians ya. Apakah, tentunya, teman-teman semuanya, berkaitan dengan varians ini ya teman-teman, eee, adalah suatu kondisi di mana apakah data ini cukup, eee, ya keberagamannya itu tinggi atau tidak gitu ya. Nah ini juga perlu kita, lihat di dalam penelitian ya, dan, ini juga merupakan, sesuatu yang perlu kita, pahami ya, karena memang teman-teman semuanya, di sini kita harus bisa, melihat data apakah standar deviasinya ini, apa namanya, eee, tinggi atau rendah gitu kan. Nah kalau misalkan standar deviasinya, apa namanya, menunjukkan sesuatu yang, tinggi gitu ya, maka, teman-teman ini, terkait dengan datanya ini atau variansnya ini tentunya, mempunyai nilai perbedaan atau ya, variasi yang cukup besar gitu ya teman-teman semuanya ya. Sehingga makin besar, standar deviasinya maka akan semakin besar, eee, keragaman datanya yang kita, akan polakan di dalam penelitian ya. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita, review kembali untuk bagaimana kita bisa atau memahami terkait dengan, eee, penghitungan, atau pemahaman kita terkait dengan dasar-dasar pemahaman kita di dalam, mengolah data, statistik gitu ya teman-teman semuanya, di mana, di sini kembali bahwa, apa namanya, standardized normal distribution atau tingkat populasi komunitas tertentu ini harus, bisa menjadi suatu hal yang, kita kuasai ya, terkait dengan tingkat keyakinan atau penyesuaian dengan besarnya kuantitas dengan kategori ukuran tertentu ya, dan kaitannya juga dengan tingkat populasi ya. Nah, jadi, teman-teman kembali, gimana bisa sampai ke standar deviasi? Nah, gitu ya. Jadi, tadi, ya kalau misalkan kita kalau awal awal dari pertemuan yang sebelumnya bahwa standar deviasi itu, ya apa namanya, ada, berupa di sini, ukuran-ukuran tentang IQ gitu ya, sementara, dengan penyeragaman data gitu ya, di sini, kalau ke kanan ini standar deviasi ya, 2 standar deviasi, misalkan di sini 3 standar deviasi, ke kiri, eee, negatif standar deviasi, ini 2 negatif 2 standar deviasi, misalkan gini ya, yang men-3 standar deviasi gitu ya. Jadi, sebelum kita tutup kita akan bahas, khusus pada pertemuan yang berbahagia ini terkait dengan, eee eee, apa namanya, pembahasan, fungsi dari standar deviasi ya. Pertemuan sebelumnya kita juga, eee membahas tentang kasus ukuran IQ ya. Nah, di mana kalau kita kasusnya lain, nah ini juga harus perlu penyeragaman gitu ya. Jadi di sinilah, yang perlu adanya, simpangan baku gitu ya. Jadi distandarkan gitu ya. Nah, jadi di sini perlunya ada penyeragaman sehingga yang dilihat adalah simpangan datanya gitu ya. Misalnya apakah datanya menyimpang lebih besar dari rata-rata, nih misalkan rata-ratanya di tengah biasanya ya rata-rata itu nah, eee, atau lebih kecil atau sebaliknya. Jadi,
Di sini, asalnya garis horizontal itu berupa satuan-satuan pengukuran gitu ya. Nah ini, disandarkan menjadi, simpangan-simpangan baku gitu ya. Nah, yang kita kenal dengan standar deviasi atau disingkat dengan SD atau ada juga yang menyingkat dengan S gitu ya. Nah itu teman-teman semuanya, nah ini, tingkat kepercayaan. Nah, jadi ini berkaitan dengan tadi, dibahas adalah CI ya. CI itu apa, Pak Andi? Confidence, eee, confidence in, eee CI itu adalah confidence interval atau bahasa Indonesianya tingkat kepercayaan. Ini berkaitan dengan daerah penerimaan, ya kalau daerah penerimaan ketika misalkan di sini, 95% ya, misalkan ke sini ya, di sini, kalau dua tel itu 20,5%, ini 2,5%, ini daerah penerimaannya itu di sini ya. Nah, kalau di luar, di sini adalah daerah apa, daerah penolakan gitu ya teman-teman ya, akan kita bisa aplikasikan terkait dengan, masalah, standar deviasi ini. Demikian teman-teman semuanya ya, bersabar karena kita harus kuat di dasar-dasar ini ya, terutama apa itu sebetulnya kaitannya dengan standar deviasi dan juga varians, ini akan kita bahas berdasarkan contoh-contoh soal yang detail gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.